Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi pengembangan bahasa anak usia dini. Pengembangan bahasa anak usia dini merupakan masa pertumbuhan yang paling penting karena menentukan masa depan selanjutnya. Dan perkembangan otaknya disebut usia keemasan 0-8 tahun. Bahasa berfungsi sebagai salah satu alat komunikasi dan merupakan sarana penting dalam kehidupan anak. Melalui bahasa, anak dapat saling berhubungan, berbagai pengalaman, meningkatkan intelektual, menambah pengetahuan, dan meningkatkan keterampilan. Pengertian pengembangan bahasa anak-anak usia dini. Bahasa pada hakikatnya adalah ucapan, pikiran, dan perasaan manusia secara teratur yang mempergunakan bunyi sebagai alatnya. Pengembangan kemampuan bahasa bertujuan agar anak didik mampu berkomunikasi secara lisan dengan lingkungannya. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar di semua jenis pendidikan, mulai dari TK hingga perguruan tinggi. Ada 3 aspek bahasa, yaitu bunyi, struktur, dan kosakata. Pengembang bahasa anak usia dini itu bermula dari penguasaan anak terhadap struktur kata, misalnya nama makan, nama mimik, dan sebagainya. Perkembangan kosakata anak terjadi sejalan dengan perkembangan aspek bahasa yang dipengaruhi oleh rasa tahu anak melalui penggunaan bahasa pada konteks sosial di kehidupannya. Jadi, pengertian pengembangan bahasa anak usia dini adalah upaya guru dalam rangka pencapaian dalam mengembangkan bahasanya, dalam kegiatan mendengarkan, berbicara, bercerita, memahami gambar atau tulisan. Yang kedua yaitu hubungan bahasa dan pikiran. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling tinggi peradabannya. Manusia diciptakan Tuhan dengan segala kesempurnaannya, termasuk dapat berbahasa. Hubungan bahasa dan pikiran. Manusia selalu menggunakan bahasa sebagai alat untuk sarana dan berkomunikasi antar sesamanya. Bahasa adalah alat yang dipakai untuk mempengaruhi. Bahasa berperan penting bagi kehidupan manusia. Hanya melalui bahasa manusia dapat berpikir dan selanjutnya dapat digunakan untuk berkomunikasi. Masalah pengembangan bahasa yang tidak dapat dipisahkan dengan pengembangan pikir anak dapat dilihat dalam kegiatan anak. Misalnya ketika anak sedang menangis, mengoceh, merengek, tertawa, meronta, meminta, berkata-kata, bertanya, dan sebagainya. Yaitu ungkapan bahasa anak dapat muncul dalam berbagai bentuk, misalnya bertanya, bercerita, bergerak, atau menirukan gerak tertentu, bahkan dalam bentuk kegiatan tertentu, misalnya menyanyi, menari, bercerita, bercakap-cakap, berdeklamasi, menggelembung kertas, menempelkan kertas, menggambar, dan sebagainya. Dalam upaya pengembang bahasa anak usia dini ini, banyak hal yang dipahami oleh guru dan orang tuanya. Dinyatakan Steinbeck 1982 34-35 bahwa dalam mempelajari bahasa manapun, seseorang pembelajar bahasa anak usia dini terlebih dahulu harus mampu memahami makna, yang pada akhirnya anak dapat memproduksi bahasanya. Masalah tersebut sangat beralasan karena dasar semua bahasa adalah makna. Ada 2 bentuk proses menentukan kesiapan anak dalam mempelajari sesuatu tersebut. Belajar berbicara. Kedua hal tersebut adalah perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa. Yang ketiga, berbahasa dan berbicara. Termansa menjelaskan bahwa bahasa berkembang terlebih dahulu baru diikuti bicara. Dikatakan lebih lanjut bahwa masalah tersebut dapat dibuktikan dengan kurangannya atau tidak dimilikinya perbendaharaan kata atau kosakata pada anak, sehingga anak tidak dapat berbicara. Contohnya kasus anak tunarungu yang tidak dapat berbicara karena tidak dimilikinya atau masalah bahasa. Dalam kehidupan anak, hal tersebut tampak dalam kehidupan kita sehari-hari karena dimilikinya perbendaharaan kata dari yang didengarnya, mulai dari tangisannya, ngompolnya, jeritanya, tawanya, senyumnya, candanya, gerakannya, marahnya, coretannya, dan sebagainya. Karena bahasa adalah ungkapan pikiran dan perasaan.
Tetapi dengan tidak dimiliki sejumlah perbendaharaan kata atau kosakata yang nantinya digunakan sebagai elemen berbicara, maka anak tidak dapat berbicara atau berkata-kata. 2. Berkembang bahasa anak ditempuh melalui cara yang sistematis dan berkembang bersama-sama. Komponen bahasa, ciri tingkah laku bahasa anak itu fonologi, sistem bunyi, keutuhan dalam bersuara. 2. Sintaksis, sistem gramatikal, memproduksi suara. Yang ketiga, semantik atau sistem makna, keutuhan dalam memberikan makna. Keempat, pragmatik atau sistem interaksi sosial, penerapan ucapan dalam kehidupan sosial secara utuh. 4. Faktor yang mempengaruhi perkembangan berbahasa dan berbicara. Bahasa dan bicara merupakan ekspresi seseorang yang menunjukkan kemampuannya dalam mengungkapkan sesuatu. Hal tersebut diperoleh melalui proses belajar yang cukup unik, karena bahasa dan berbicara tersebut digunakan sehari-hari melalui proses informal. Saraf spinal yang berhubungan dengan orang berbicara mempunyai peranan untuk menghubungkan saraf di otak dengan anterior horn dan spinal cord, yaitu saraf yang mempengaruhi gerakan otot pernapasan yang diperlukan untuk berbicara. Gangguan berbahasa dan berbicara. 1. Afasia adalah gangguan berbahasa atau berbicara yang disebabkan oleh lesi pada hemisfer otak sisi kiri. Dipasteria disebabkan oleh gangguan mengartikulasikan suara atau ujaran yang disebabkan oleh kelumpuhan, kelemahan, kekakuan atau gangguan koordinasi otot alat ucap karena dengan adanya susunan saraf pusat sehingga terganggu bicaranya. Kedua, dislogia adalah jenis gangguan bicara yang disebabkan oleh kapasitas kemampuan berpikir, yakni taraf kecerdasan di bawah normal. 3. Disglosia adalah gangguan bicara yang disebabkan adanya kelainan bentuk struktur organ berbicara. 5. Dislalia adalah gangguan bicara yang disebabkan oleh kondisi psikososial, yaitu pengaruh lingkungan dan gejala psikologis pada anak. 6. Yaitu disudia adalah jenis gangguan bicara yang disebabkan oleh gangguan pendengaran. Jadi rangkuman, perkembangan anak yang dibahas dalam kajian ini mencakup banyak segi, termasuk di dalamnya adalah perkembangan bahasa. Pengertian bahasa tidak dapat dipisahkan dengan bicara dan pikiran. Secara tidak disadari, ketika orang berbicara selalu menggunakan pengetahuan bahasa dan pikirannya. Tanpa hal tersebut, ungkapan yang terlahir adalah ucapan yang berada di luar pemikirannya, atau bahkan ucapan yang salah. Hal ini tentu saja tidak berlaku bagi saudara kita yang kurang beruntung. Kesalahan dalam berbicara pada anak punya latar belakang dan alasan yang tidak selalu sama untuk setiap anak, dan bentuk kesalahannya pun berbeda. Hal tersebut dapat diakibatkan oleh beberapa faktor, baik faktor dari luar maupun dari dalam diri anak. Dari manapun asalnya faktor tersebut, guru sebagai orang yang berada di lingkungan anak, dekat dengan anak, paham tentang perkembangan sosial, emosional, fisik, emosi, dan kognitif anak ketika anak berada di sekolah. Hendaklah mampu menjadi pengarah, pembimbing, penyejuk, dan model bagi anak, agar mereka mampu dan terampil berbicara dengan kemampuan bahasanya. Untuk itu, guru hendaklah memiliki pengetahuan tentang ilmu pendidikan, psikologi perkembangan anak, perkembangan bahasa anak, memiliki penguasaan tentang kurikulum anak usia dini dan teknik pengembangannya. Bab 2. Teori pemerolehan bahasa. Teori tersebut semuanya didasarkan pada teori perkembangan anak, seperti yang telah diuraikan di atas. Teori tersebut adalah teori behavioral, kedua teori maturasional, ketiga teori preformasionis, keempat teori perkembangan kognitif, kelima teori psikososial-linguistik. Faktor penentu dalam pemerolehan bahasa. Penampilan berbahasa anak yang satu dengan yang lainnya tidak selalu sama. Hal tersebut disebabkan oleh adanya berbagai faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut adalah 1. Pengaruh bahasa pertama dan 2. Pengaruh bahasa kedua. Bahasa pertama dan peranannya. Bahasa pertama adalah bahasa yang pertama kali
diperoleh anak sejak kelahirannya. Anak pada umumnya memperoleh komponen bahasa mereka yang pertama dari pengasuh dan biasanya dari ibunya, yang disebut dengan bahasa ibu. Oleh karena itu, bahasa pertama biasa disebut dengan bahasa ibu. Kedua, bahasa pertama mempunyai peranan penting dalam pengembangan bahasa. Selanjutnya diuraikan oleh Ellis bahwa pada awal tahun 1960-an, kebanyakan kesulitan yang dihadapi pembelajaran B2 adalah pengaruh dari B1. Dalam pengaruh tersebut terdapat transfer positif dan negatif. Transfer positif berarti bahwa B1 mempunyai pengaruh terhadap B2. Sedangkan yang dimaksud dengan transfer negatif adalah jika B1 tidak berpengaruh terhadap B2, hasilnya penelitian Dulay. Bahasa kedua dan peranannya. Bahasa kedua adalah bahasa yang digunakan anak setelah ia menguasai bahasa pertama. Di Indonesia, bahasa Indonesia merupakan B2, sedangkan B1 diperoleh anak dari pengasuhannya atau dari ibunya. Hal ini biasa disebut dengan bahasa ibu. Khususnya di Jawa, bahasa pertama anak adalah bahasa Jawa atau bahasa daerah di mana anak berada. Peranan B2 di sini lebih difokuskan pada penguasa bahasa anak ini dalam rangka pengembangan keterampilan berbahasa. Dapat dirangkumkan, teori pemerolehan bahasa anak dikembangkan sebagai sarana dalam mengembangkan bahasa. Ada dua istilah dalam pemerolehan bahasa anak. Kedua istilah tersebut adalah bahasa pertama B1 dan bahasa kedua B2. Untuk sampai pada pemesanan pemerolehan bahasa tersebut, ada jumlah teori yang mendasari teori tentang pemerolehan bahasa. Tersebut adalah teori behavioral, naturalisional, reformasionis, perkembangan kognitif, teori psikososiolingvistik. Pemerolehan bahasa baik B1 maupun B2 ada faktor yang dapat menentukan keberhasilan anak dalam berbahasa. Akan tetapi, di antara keduanya memiliki perbedaan. B1 dalam pemerolehannya tidak perlu dipelajari secara khusus karena sifatnya alamiah. Sedangkan pemerolehan B2 perlu ada pembelajaran secara khusus. Proses belajar bahasa kedua ini berkaitan dengan masalah lingkungan bahasa, faktor individual, dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahasa pertama B1. Pengenalan bunyi bahasa. Bunyi bahasa ialah suara yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Menyatakan dalam Dikbud bahwa karena bunyi bahasa merupakan unsur pokok dalam bahasa, maka haruslah pelajaran tentang bunyi tersebut. Bunyi sebagai getaran udara dapat pula merupakan hasil yang dibuat oleh ucap manusia seperti pita suara, lidah, dan bibir. Teknik pembelajaran pengucapan bunyi bahasa Indonesia. Agar anak menguasai bunyi bahasa, perlulah penanganan yang sama. Hal itu disebabkan oleh adanya keunikan bahasa tersebut yang kadang-kadang membuat anak tertentu merasa kesulitan dalam pengucapannya atau pelafalannya. Ini berarti masalah pelafalan haruslah ditangani secara berbeda antara anak yang memiliki kelainan dan anak yang normal. Anak yang sedang berada pada masa belajar bahasa keduanya umumnya dapat mencapai kefasihan seperti penutur aslinya. Dapat disimpulkan, bunyi bahasa yang terakhir dalam bentuk pelafalan oleh anak di sekolah masih diabaikan oleh guru selama berlangsungnya pembelajaran. Guru bahkan tidak memberikan tindakan arahan dan proporsional jika anak melakukan kesalahan dalam hal pelafalan. Guru dapat melakukan pengarahan tersebut masih dalam bentuk tradisional, itu dengan cara memaksakan anak untuk mengucapkan kata atau kalimat yang benar. Guru sering menekankan pelafalan pada anak agar mereka dapat persis sesuai penuturan aslinya atau mengucapkan lafal yang sempurna. Ruang lingkup pengembangan bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang kita gunakan sehari-hari. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengomunikasikan pikiran, perasaan, dan emosi saja. Namun, bahasa juga dapat digunakan sebagai alat untuk mencari informasi, mengungkapkan perasaan, membangkitkan semangat pada orang lain, membantu seorang untuk memperoleh harga diri, bahkan sebagai alat pemersatuan bangsa di dunia ini. Pengembangan bahasa anak adalah usaha atau kegiatan mengembangkan kemampuan anak untuk berkomunikasi dengan lingkungannya melalui bahasa.
Peranan pengasuh dalam pengembang bahasa. Bahasa pengasuh mungkin anak dengan mudah mengerti bahasa dan kosakata baru. Anak bahkan mampu menyesuaikan dengan ucapan pengasuhannya. Hal tersebut disebabkan pengasuh juga mempunyai peranan sebagai korektor tata bahasa anak secara pelan-pelan sehingga dapat membantu memfokuskan dan memperoleh kemajuan bahasa. Ruang lingkup pengembang bahasa. Belajar bahasa dalam mendengarkan, berbicara, membaca maupun menulis adalah sebuah proses yang panjang. Menguraikan beberapa karakteristik anak yang perlu diketahui guru, yaitu dalam mendengarkan, dalam berbicara, dalam membaca dan menulis, dan dalam membaca. Dapat disimpulkan bahwa bahasa merupakan alat komunikasi yang dapat digunakan sehari-hari. Khususnya untuk anak usia dini, bahasa juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan pikiran dan perasaannya, sekaligus juga untuk mengembangkan keterampilan bahasanya, baik dalam hal menyimak, berbicara, membaca, maupun menulis. Secara tidak langsung, anak belajar bahasa secara alamiah. Pada awalnya, mereka mengembangkan sistem bunyi, struktur, dan pengembangan kosakata. Ketiga hal tersebut adalah faktor yang menentukan kemampuan anak untuk memahami dan berkomunikasi dengan orang lain. Dalam kehidupan anak di sekolah, guru merupakan ujung tombak yang mampu memerangi segala hal yang menghambat perkembangan bahasa anak. Keempat, yaitu teknik pengembangan bahasa aktif, produktif, dan reseptif anak usia dini di sekolah. Teknik pengembangan berbahasa anak usia dini adalah suatu cara khusus dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru bersama-sama dengan anak sekolah, dengan anak di sekolah. Dalam seperti ini, aktivitas dan kreativitas guru dan anak tidak selalu didominasi oleh guru saja, tetapi ada kalanya anak yang lebih banyak mendominasi sebuah kegiatan berbahasa, misalnya dalam percakapan. Karena itu, pemberian kesempatan berbahasa kepada anak dari guru sangat diharapkan. Memberi kesempatan berbahasa ini merupakan salah satu teknik yang dipilih oleh guru selama proses pembelajaran. Teknik pengembangan bahasa aktif dan pasif pada anak usia dini. Dalam Depdikbud 1986 dan 1999 dinyatakan bahwa pengembangan bahasa anak tidak mengalami perubahan, yaitu sama dengan pelaksanaan pengembangan berbahasa menurut kurikulum KAS 1976 yang disempurnakan. Secara jelas diuraikan bahwa pengembangan bahasa anak lebih ditujukan kepada berikut: A. Kesanggupan menyampaikan pikiran kepada orang lain. B. Mengembangkan perbendaharaan kata. C. Menangkap pembicaraan orang lain. D. Keberanian untuk mengeluarkan pendapat. Oleh karena itu, dalam praktiknya guru hendaklah memperhatikan metode atau teknik yang tepat. Beberapa teknik yang dimaksud adalah bercerita, pemain bahasa, sandiwara boneka, bercakap, tanya jawab, dramatisasi, mengucapkan syair, bermain peran, karya wisata. Pengembangan membaca dan menulis tidak terpisahkan dengan bahasa lisan. Membaca dan menulis adalah dua keterampilan berbahasa yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembelajaran. Hal tersebut terjadi karena ketika anak belajar membaca sekaligus ia juga belajar menulis dan sebaliknya. Dapat disimpulkan, pengembangan bahasa aktif adalah salah satu bentuk kegiatan berbahasa yang lebih menekankan pada unsur berbicara dan menulis. Sedangkan bahasa pasif artinya penutur cukup pasif saja, yaitu mendengarkan atau membaca. Dalam kegiatan pembelajaran, hal ini dapat dilakukan antara guru dan anak berdasarkan program yang telah disusunnya. Kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia dikenal dengan 4 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Berkaitan dengan hal tersebut, keterampilan bahasa aktif produktif adalah keterampilan yang lebih menekankan pada kegiatan berbicara dan menulis. Sedangkan bahasa reseptif adalah menyimak, mendengarkan, dan membaca. Kegiatan lain dapat dilakukan dalam bentuk mendengarkan cerita guru, teman, bernyanyi, deklamasi, tanya jawab, bermain peran, permainan boneka, olahraga, dan sebagainya.
yaitu pengembangan bahasa ekspresif dan produktif anak usia dini di sekolah. Teknik pengembangan berbahasa anak usia dini adalah suatu cara khusus dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru bersama-sama dengan anak di sekolah. Dalam pengertian ini, aktivitas dan kreativitas guru dan anak tidak selalu didominasi oleh guru saja. Akan tetapi ada kalanya anak yang lebih banyak mendominasi sebuah kegiatan berbahasa, misalnya dalam percakapan. 2. Pada dasarnya pengembangan bahasa anak lebih ditunjukkan kepada hal berikut. 1. Kesanggupan menyampaikan pikiran kepada orang lain. 2. Mengembangkan perbendaharaan kata. 3. Menangkap pembicaraan orang lain. 4. Keberanian untuk mengeluarkan pendapat. Pengenalan membaca dan menulis pada anak usia dini. Pengembangan membaca dan menulis tidak dipisahkan dengan bahasa lisan. Membaca dan menulis adalah dua keterampilan berbahasa yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembelajarannya. Hal tersebut terjadi karena ketika anak belajar membaca, sekaligus ia juga belajar menulis atau sebaliknya. Dengan demikian, ketika anak diminta menulis, secara otomatis dia juga membaca dan sebaliknya. Terima kasih, itulah materi yang dapat saya sampaikan tentang perkembangan bahasa anak usia dini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.